Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspa Dania, NPM 20030310035. Saya dari Akuntansi Syariah kelas C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Aryansyah, NPM 2003031003 dari Akuntansi Syariah kelas C. A. Pengertian akhlak. At-Tahwani, penyusun Kasyaf Istilahat Al-Funun, mendefinisikan ilmu akhlak yang disebutnya dengan ilmu-ilmu perilaku atau ulum as-suluk sebagai pengetahuan tentang apa yang baik dan tidak baik. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk memahami ilmu akhlak, yaitu 1. Pendekatan linguistik atau kebahasaan, dan pendekatan terminologi atau peristilahan. Segi bahasa akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu kolak, yang berarti as-saziyah atau perangai, at-tabi'ah atau kelakuan watak dasar, al-adat atau kebiasaan, kezalimanal ma'ruah atau peradaban yang baik, dan al-din agama. Kata akhlak jamak dari kata khuluq atau khuluqun. Sedangkan untuk merujuk arti akhlak, ini dapat diambil beberapa pendapat para imam sebagai berikut. Ghazali berpendapat, akhlak yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Secara substansi, definisi akhlak tersebut saling melengkapi sebagai berikut. Pertama, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga tidak menjadi kepribadiannya. Kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Ketiga, bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan dan tekanan dari luar. Keempat, bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau bersandiwara. Kelima, sejalan dengan ciri yang keempat, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan karena ikhlas, semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang. Dalam Mujam Al-Wasid disebutkan bahwa ilmu yang objek pembahasannya adalah tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dapat disifatkan yang baik atau buruk. Ruang lingkup pembahasan ilmu akhlak. Ruang lingkup pembahasan ilmu akhlak adalah membahas tentang seluruh aspek kehidupan dan perbuatan manusia, baik bersifat individu atau kolektif, yang kemudian ditetapkan kriterianya apakah perbuatan tersebut tergolong perbuatan yang baik atau yang buruk. Dua perbuatan yang menjadi objek ilmu akhlak tersebut harus memiliki ciri-ciri. 1. Perbuatan yang bersifat sadar atau kemauan dan kehendak sendiri, bukan atas paksaan dan tekanan. 2. Perbuatan tersebut dilakukan secara kontinu dan mendarah daging. Perbuatan yang tidak masuk objek ilmu akhlak, yaitu perbuatan alami atau bernafas, makan ketika lapar, dan lain sebagainya. Perbuatan yang dilakukan tidak disertai kesadaran dan kemauan sendiri, seperti perbuatan orang gila, orang tidur, anak kecil, orang lupa, dan orang yang dipaksa. C. Manfaat mempelajari ilmu akhlak. Ada tiga manfaat mempelajari ilmu akhlak, yaitu yang pertama, memberikan panduan kepada manusia agar mampu menilai dan menentukan suatu perbuatan apakah baik atau buruk. Dan yang kedua, untuk membersihkan kalbu dari kotoran hawa nafsu, dosa dan maksiat sehingga menjadi suci bersih. Manusia memiliki jasmani dan rohani. Jasmani dibersihkan secara lahiriah dan melalui kei, sedangkan rohani dibersihkan secara batiniah melalui akhlak. Dan yang ketiga, berguna untuk mengarahkan dan mewarnai aktivitas kehidupan manusia yang lebih baik di segala bidang. D. Pengertian pembentukan akhlak.
Berbicara masalah pembentukan akhlak sama dengan berbicara tentang tujuan pendidikan. Karena banyak sekali dijumpai pendapat para ahli yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pembentukan akhlak. Tujuan pembentukan akhlak telah dikatakan di atas bahwa pembentukan akhlak adalah sama dengan pendidikan akhlak, jadi tujuan pun sama. Pendidikan akhlak dalam Islam adalah agar manusia berada dalam kebenaran dan senantiasa berada di jalan yang lurus. Jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang akan mengatakan manusia kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Proses pendidikan atau pembentukan akhlak bertujuan untuk melahirkan manusia yang berakhlak mulia. Akhlak yang mulia akan terwujud secara kukuh dalam diri seorang apabila setiap 4 unsur utama kebatinan diri, yaitu daya akal, daya marah, dan daya syahwat, dan daya keadilan berjaya dibawa ke tahap yang seimbang dan adil sehingga tiap satunya boleh dengan mudah mentaati kehendak, syaraf, dan akal. Akhlak mulia merupakan tujuan pokoknya pembentukan akhlak Islam ini. Akhlak seseorang akan dianggap mulia jika perbuatannya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Secara umum, Ali Abdul Halim Mahmud menjabarkan hal-hal yang termasuk akhlak terpuji, yaitu 1. Mencintai semua orang. Ini tercermin dalam perkataan dan perbuatan. 2. Toleran dan memberikan kemudahan kepada sesama dalam semua urusan dan transaksi, seperti contohnya jual beli dan sebagainya. 3. Menunaikan hak-hak keluarga, kerabat, dan tetangga tanpa harus diminta terlebih dahulu. 4. Menghindarkan diri dari sifat tamak, pelit, pemurah, dan semua sifat tercela. Tidak memutuskan hubungan silaturahmi dengan sesama, tidak kaku dan bersikap keras dalam berinteraksi dengan orang lain. 7. Berusaha menghias diri dengan sifat-sifat terpuji. Dan menurut Ali Abdul Halim Mahmud, tujuan pembentukan akhlak setidaknya memiliki tujuan, yaitu 1. Mempersiapkan manusia-manusia yang beriman, yang selalu beramal soleh. Tidak ada suatu pun yang menyamai amal soleh dalam mencerminkan akhlak mulia ini. Tidak ada pula yang menyamai akhlak mulia dalam mencerminkan keimanan seseorang kepada Allah dan konsistennya kepada manhaj Islam. 2. Mempersiapkan insan beriman dan soleh yang menjalani kehidupannya sesuai dengan ajaran Islam, melaksanakan apa yang diperintahkan agama dengan meninggalkan apa yang diharamkan, menikmati hal-hal yang baik dan dibolehkan serta menjauhi segala sesuatu yang dilarang, keji, hina, buruk, tercela, dan mungkar. 3. Mempersiapkan insan beriman dan soleh yang bisa berinteraksi secara baik dengan sesama, baik dengan mahmud, akhlak mulia, orang muslim maupun non-muslim, mampu bergaul dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya dengan mencari ridho Allah, yaitu dengan mengikuti ajaran-ajarannya dan petunjuk-petunjuk nabinya. Dengan semua ini dapat tercipta kestabilan masyarakat dan kesinambungan hidup umat manusia. 4. Mempersiapkan insan beriman dan soleh yang mampu dan mau mengajak orang lain ke jalan Allah, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan berjuang fisabilillah demi tegaknya agama Islam.